India Ramadanti, Fitra Ananda, Umul Latifa, Giorinata, M. Alfi Sukri, hadir semua ya. Baiklah, sekarang akan kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kantor dan administrasi perkantoran, di mana kantor itu merupakan tempat wadah atau tempat yang sekelompok orang melakukan kegiatan dalam bidang usaha, di mana mereka dalam menjalankan usahanya harus menyediakan kantor. Di sini fungsi kantor terdiri dari beberapa bagian. Di mana fungsi kantor yang pertama yaitu menerima informasi. Maksudnya di sini yaitu segala macam bentuk informasi seperti surat, panggilan telepon, pesanan, faktur dan semua laporan mengenai tentang macam kegiatan bisnis. Semua informasi itu diperoleh dari suatu manajemen. Yang kedua yaitu merekam informasi. Maksudnya yaitu menyimpan informasi agar informasi tersebut segera mungkin disiapkan apabila pihak manajemen memintanya. Rekaman semua informasi ini harus disimpan untuk kepentingan hukum atau sebagai alat bukti bahwa mereka telah memenuhi kebutuhan dalam sebuah manajemen untuk melakukan perencanaan dan pengendalian pada suatu perusahaan. Yang ketiga, mengatur informasi. Maksudnya mengatur informasi yaitu mengatur segala macam bentuk dari sebuah informasi dengan cara sistematis agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan secara maksimal. Contohnya laporan dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Laporan tersebut menggunakan informasi yang diatur secara sistematis dalam sebuah kantor. Yang keempat, fungsi kantor yaitu memberi informasi. Maksudnya apapun kegiatan dalam kegiatan kantor ini
kantor, di mana kantor akan menerima, merekam, dan mengatur segala informasi yang berada di lingkungan kantor tersebut. Setelah dengan adanya fungsi kantor, tentu pasti ada unsurnya. Unsur ADM perkantoran. Di mana unsur tersebut yang pertama organising. Maksud dari organizing ini yaitu mengelompokkan kegiatan, yaitu menetapkan susunan organisasi serta tugas dan fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi tersebut, serta menetapkan kedudukannya serta sifat hubungan antara masing-masing unit dalam sebuah perkantoran. Selain organizing, unsur dalam organisasi perkantoran yaitu manajemen. Di mana manajemen di sini artinya seorang manajer bertugas mengatur dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, relationship. Maksudnya di sini adalah untuk memperoleh dukungan yang terkait atau hubungan dengan penelitian publik di antara mereka, di mana setiap mereka akan memperoleh simpati dan dukungan dari sebuah perusahaan lain, sehingga dalam suatu kantor tersebut akan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup yang ada di administrasi perkantoran. Di sini siapa yang
penyediaan peralatan perlengkapan yang tepat. Sesuai dengan jenis pekerjaannya, karyawan akan mudah dalam melakukan sebuah pekerjaan. Yang ketiga, ruang lingkupnya yaitu pengarahan. Jika tidak ada pengarahan dari suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Misalnya penggunaan teknik yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan. Maksudnya jika atasan tersebut tidak memberikan arahan kepada bawahannya, maka karyawan tersebut tidak akan bisa bekerja dengan apa yang telah diharapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengawasan. Jika tidak ada pengawasan, maka karyawan tersebut akan semena-mena dalam sebuah pekerjaan. Misalnya dalam sebuah pekerjaan mereka melakukan main handphone, makan sambil bekerja. Itu tentu pasti ada pengawasan. Kalau tidak, pasti bawahannya akan semena-mena saja dalam pekerjaan tersebut. Nah, setelah kita mempelajari ruang lingkup, tentu pasti ada tujuan dari administrasi perkantoran. Yang mana tujuan dari administrasi perkantorannya itu memberikan semua keterangan yang lengkap dan diperlukan oleh siapa saja, kapan dan di mana saja hal itu diperlukan dalam pelaksanaan perusahaan secara efisien. Yang kedua, tujuan dari administrasi perkantoran ini yaitu memberikan catatan dan laporan yang cukup dengan biaya serendah-rendahnya. Jika tidak ada catatan dan laporan dalam setiap pekerjaan, maka orang akan bisa saja menipu atasannya karena catatan dan laporannya tidak lengkap atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh atasannya. Yang ketiga, membantu perusahaan yang memelihara persaingan. Dalam perkantoran itu perusahaan pasti memiliki persaingan dalam bidangnya masing-masing. Pasti mereka akan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik untuk kantornya.
dilakukan di luar kantor. Contohnya, seorang petugas sensus penduduk melakukan pekerjaan kantor saat ia melakukan pendataan dengan mendatangi rumah-rumah. Yang kedua, petugas listrik, di mana petugas listrik itu melakukan pencatatan mengenai listrik di rumah-rumah. Yang ketiga, dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Maksudnya, pekerjaan kantor itu dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai karyawan yang paling bawah. Contohnya, seorang manajer, tugasnya adalah menggerakkan karyawan agar karyawan tersebut bekerja sebaik mungkin. Namun, manajer juga harus melakukan pekerjaan kantor untuk membantu tugasnya dalam memimpin bawahannya, seperti menyimpan dokumen sendiri, melakukan panggilan telepon sendiri kepada relasi. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada bertanya? Ada yang bertanya? Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jenis-jenis kantor. Jenis-jenis kantor ini juga terdiri dari beberapa bagian. Siapa yang tahu apa saja jenis dari pekerjaan kantor? Jenisnya yang pertama yaitu menghimpun, di mana kita akan mengumpulkan data, mencari informasi, membuat clipping, serta mengumpulkan berita serta penyusunannya. Yang kedua, mencatat, di mana kita akan membuat surat, mencatat kegiatan, dan membuat tulisan di berbagai media. Yang ketiga, mengadakan. Yang keempat, mengirim. Kita akan mengirim laporan tersebut, bisa itu lewat pos, email, atau yang lainnya. Yang selanjutnya, menyimpan. Di mana dalam sebuah kantor itu kita harus dapat menyimpan surat, menyimpan data atau informasi, baik itu dalam bentuk komputer maupun dalam bentuk buku. Melakukan komunikasi. Dalam sebuah kantor pasti kita akan melakukan sebuah komunikasi. Misalnya kita menelepon ke sebuah perusahaan lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Anak-anak sekalian, mungkin apakah di sini sudah mengerti atau belum, atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan, India. Apa saja langkah-langkah laporan? Langkah-langkah dalam membuat sebuah laporan. Dalam membuat sebuah laporan tentu kita pasti akan menentukan masalahnya. Kalau tidak ada masalah, bagaimana kita akan bisa menentukan dalam sebuah laporan? Setelah kita mendapatkan sebuah masalah, pasti kita akan mengumpulkan bahan, data, dan fakta. Bahan, data, dan fakta tersebut akan kita buat dalam sebuah masalah. Jika kita tidak menemukan masalah, kita pasti akan menemukan data, fakta, dan bahan yang kita lakukan. Setelah itu, kita melakukan klasifikasi data. Dalam membuat sebuah masalah, kita harus melakukan klasifikasi data terlebih dahulu. Selanjutnya, kita mengevaluasi dan mengolah data tersebut.
Tadi sudah Ibu jelaskan apa saja jenis-jenis kantor. Yang pertama menghimpun, mencatat, mengolah, dan mengadakan. Apakah yang lain masih ada pertanyaan? Waktu tinggal sedikit lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak, Ibu cukupkan sampai di sini.